segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu, Kau mengasihi kami. Sempurnalah karya-Mu, sempurnalah karya-Mu.
katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidup agar indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagiku, agar indah, agar indah bagiku, agar Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang memberikan hari depan yang penuh harapan, Allah yang memberikan kesehatan, keberhasilan, semua yang dibutuhkan manusia. Nah, saudara sekalian, akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit orang yang tidak berhasil, tidak sehat, tidak diberkati, dan sebagainya. Sehingga akhirnya ini mencetuskan sesuatu yang kemudian dianggap sebagai suatu aksioma atau suatu rumusan hidup atau sesuatu yang dijadikan pegangan hidup oleh manusia. Hanya gara-gara melihat bahwa kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan atau sesuatu yang dijanjikan Tuhan, maka kemudian manusia membuat suatu pemahaman bahwa memang tidak selalu hidup diberkati, tidak selalu hidup sehat. Atau lagi ada yang mengatakan, ya semua itu penentuan Tuhan. Ada yang Tuhan tetapkan menjadi sehat, ada yang Tuhan tetapkan sakit, dan seterusnya. Nah, melihat ini semua, saudara sekalian, apakah memang benar demikian? Apakah hidup kita ini hanya didasarkan atas fakta yang ada di depan mata kita, atau didasarkan atas firman Allah yang hidup? Nah, oleh karena itu, saudara sekalian,
apapun dan bagaimanapun, mari saat ini kita harus benar-benar berpegang teguh kepada pernyataan Alkitab, kepada firman Allah yang hidup. Memang dalam kehidupan di dunia ini, kenyataan, fakta seringkali tidak terjadi seperti yang diharapkan. Tetapi itu bukan menyatakan bahwa Allah ini begini, begitu, dan seterusnya. Kalau dikatakan Allah adalah Allah yang baik, apapun juga, bagaimanapun juga, tetap Dia adalah Allah yang baik. Kalau dikatakan Allah adalah sumber berkat, Allah yang memberkati, tetap Dia adalah Allah yang memberkati. Dan kita tahu bahwa berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup manusia itu bukan sesuatu yang otomatis begitu saja. Ada suatu proses perjalanan, bisa itu singkat, instan, ataupun juga membutuhkan suatu jangka waktu tertentu dan sebagainya. Itu bukan karena siapa Allah atau bagaimana Allah, tapi itu tergantung dari kitanya. Kalau memang kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, beriman kepada Dia, maka apa yang Allah janjikan itu pasti akan terjadi. Di dalam Perjanjian Lama dicatat dengan jelas sekali. Antara lain itu kalau kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-13, ya, 14. Nah, di situ diceritakan bahwa orang Israel yang sudah mendengar jelas sekali bagaimana Allah menjanjikan tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tetapi mereka mengalami penundaan sekitar 40 tahunan. Dalam hal ini bukan Allah yang salah. Allah sudah melakukan bagiannya. Ketika orang Israel ditindas di Mesir, Tuhan sudah bekerja sedemikian rupa untuk membuat umat Israel ini dibebaskan. Dan mereka berjalan menuju tanah perjanjian. The promised land. Yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tapi kita tahu sendiri bagaimana karakter dan perangai umat Allah tersebut. Penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan makian dan sebagainya. Ini yang membuat mereka tidak segera bisa menikmati tanah perjanjian. Dan klimaksnya itu adalah pada saat-saat terakhir di mana mereka sudah berada di perbatasan, hendak masuk ke tanah perjanjian tersebut. Nah, dikatakan di sana, di Kades Barnea itu, Musa mengutus mata-mata. Dan tentunya jumlahnya 12 karena diambil dari wakil masing-masing suku. Nah, setelah 40 hari mereka memata-matai tanah itu, ternyata laporannya dua macam. 10 mata-mata memberikan laporan yang negatif, yang menyeramkan, yang membuat
patah hati, laporan yang membuat kekecewaan besar, dan sebagainya. Tapi dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb, dua mata-mata ini, menyampaikan bahwa kalau Allah sudah berjanji, tetap akan berjanji, tetap akan menggenapi, dan Allah tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Oleh karena itu, jangan goyah dan jangan bimbang. Itu nasihat mereka kepada umat Israel. Tetapi ternyata umat Allah justru melawan mereka. Mereka lebih percaya kepada laporan 10 orang ini. Memang faktanya adalah yaitu dunia. Ada masalahnya, ada seperti orang raksasa lah di sana, penghalang-penghalang dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan sudah berjanji, maka dia pasti akan menggenapinya. Buktinya, kalau kita masuk ke kitab Yosua, maka Tuhan sendiri membuktikan bagaimana umat Allah itu akhirnya bisa menempati tanah perjanjian. Masing-masing suku mendapatkan milik pusakanya masing-masing. Inilah Allah kita yang sudah berjanji dan akan menggenapi. Memang seringkali manusia terpengaruh dengan apa yang tampak di depan matanya. Umat Israel dan juga 10 mata-mata termasuk juga Yosua dan Kaleb sebetulnya melihat hal yang sama. Kalau dikatakan penduduknya raksasa, kalau dikatakan wah mereka mempunyai benteng yang kuat dan mungkin secara teoritis tidak mudah untuk merebut tanah Kanaan itu dan seterusnya. Nampaknya memang itu faktanya seperti itu. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita hidup bukan berpegang pada apa yang kita lihat, tapi berpegang pada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap janji Allah, kita berpegang pada janji Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang selalu mengenapi janjinya. Nah, akibat dari orang Israel tadi yang keras kepala, akibatnya mereka mengalami penundaan 40 tahun untuk bisa menikmati tanah perjanjian tersebut. Bahkan yang bisa menikmati adalah generasi berikutnya atau next generation. Bukan orang-orang yang keluar dari Mesir. Karena selama 40 tahun itu, semua orang yang keluar dari Mesir itu mati semuanya di padang gurun. Dihabisi semua di padang gurun. Tidak ada satupun yang melihat tanah Kanaan, kecuali Kaleb dan Yosua saja. Nah, lalu yang masuk ke tanah Kanaan itu siapa? Ya mereka yang waktu itu lahir di perjalanan selama 40 tahun, atau pada waktu itu masih kecil, ya. Artinya pada saat mereka ribut-ribut itu mereka masih kecil, itu saja yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Jadi selama 40 tahun itu bisa juga dikatakan sebagai masa seleksi. Artinya orang-orang yang keluar dari Mesir tadi semuanya diseleksi, mati semuanya, tidak ada yang masuk tanah Kanaan. Kecuali mereka yang waktu itu masih kecil atau lahir di perjalanan dan sebagainya. Itulah sebabnya orang yang paling tua ya pastinya Yosua dan Kaleb. Karena mereka adalah orang yang tetap berpegang pada janji Allah.
Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita betul-betul memahami hal ini dengan baik. Walaupun apa yang tampak di depan mata kita ini, ya pandemi lah, dan orang-orang yang berjatuhan jadi korban akibat dari ulah virus corona inilah dan sebagainya. Tetapi Allah itu sudah berjanji bahwa Dia akan memberkati kita. Bahwa Dia akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Bahwa Dia adalah penyembuh, bahwa Dia adalah penyelamat, Dia adalah penolong. Mari kita percaya sepenuhnya, bukan kepada fakta yang kita lihat di depan mata kita. Dalam hal ini bukan berarti kita mengingkari fakta, bukan. Yosua dan Kaleb pun juga menyatakan memang di sana penduduknya ada yang raksasa, kotanya berkubu dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa daerahnya itu memang subur. Ini buktinya, hasil bumi, hasil tanah, buah-buahan yang kita bawa ini. Tetapi tetap berpegang pada janji Allah. Apapun juga, bagaimanapun juga janji Allah pasti digenapi. Dan terbukti Allah menggenapi janjinya dengan cara Tuhan yang ajaib. Orang Israel akhirnya, maksudnya the next generation akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian itu dan mereka menikmati janji Allah. The promised land tersebut. Oleh karena itu, saudara sekalian, saat ini mari kita sungguh-sungguh memahami hal ini dengan baik. Jangan kita mau dipengaruhi oleh kanan kiri. Janji Allah itu adalah ya dan amin. Kalau Allah berjanji memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kita, memang itulah janji Allah. Kalau Allah berjanji memberikan kesehatan, kesembuhan, memang itulah janji Allah. Kalau Allah berjanji memberkati kita, berkelimpahan, memang itulah janji Allah. Jangan kita mau diombang-ambing dengan segala hal yang ada di sekeliling kita. Karena semuanya ini semu dan fana. Yang kita lihat ini semuanya itu fana. Tetapi janji Allah itu janji yang kekal. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita jangan pernah takut. Tetap berpegang pada janji Allah. Dan tetap dengan penuh iman katakan, terima kasih Tuhan, Engkau berjanji memberkati aku, maka aku akan hidup di dalam berkat-Mu Tuhan. Jangan kemudian melihat banyak orang kok enggak diberkati, enggak menikmati berkat, akhirnya, oh enggak ada berkat itu. Atau, oh Allah pilih kasih, pilih-pilih, oh begini dan seterusnya. Sama sekali tidak. Kita lihat tadi contohnya. Seringkali manusia sendiri yang menghambat janji Allah, menghambat pekerjaan Allah. Oleh karena itu tetap berpegang pada janji Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri berjanji dengan jelas. Coba kita lihat itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 ya. Dikatakan demikian, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yesus sendiri menyatakan kok, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Rencana Allah adalah supaya kita ini hidup berkelimpahan, bukan berkekurangan. Hidup yang diberkati dalam nama Yesus. Itu janji Allah bagi kita. Mari kita pegang janji itu. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan dan alami di sekeliling kita ini, itu bukan
sesuatu yang harus menghilangkan janji Allah. Janji Allah tidak dipengaruhi oleh apapun. Janji Allah tetap iya dan amin. Tapi seringkali manusia sendiri yang mempersulit dirinya sendiri. Sehingga apa yang dijanjikan Allah tidak terjadi dalam dirinya. Oleh karena itu, mari kita pegang janji Allah. Ketika Yesus katakan, akan mempunyai dalam segala kelimpahan, hidup yang berkelimpahan, yaitu janji Allah. Mari kita selalu mengimani. Mungkin ada orang mengatakan, wah mengimani kok kelimpahan, materi lagi dan seterusnya. Mungkin nanti pada sesi berikutnya, saat berikutnya, saya akan jelaskan apa kelimpahan tersebut. Tapi yang jelas mari saat ini bagi kita semua, hal yang mendasar bagi kita adalah tetap berpegang pada janji Allah. Bahwa Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunania, di dalam bahasa asli dikatakan, ego ilton, zoin ekosin, keperison ekosin. Ina zoin ekosin, keperison ekosin. Kehidupan yang berkelimpahan. Zoe itu adalah life. Perison itu adalah sesuatu yang berbicara tentang abundance, berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Mari kita pegang dan kita imani, kita percayai. Ini janji Allah. Dan Allah tidak pernah gagal dengan janjinya. Puji nama Tuhan. Tetap percaya kepada Yesus, percaya pada janji Allah, berpegang teguh pada janjinya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau adalah Allah yang baik. Kami percayakan janjimu Tuhan. Engkau tidak pernah gagal. Oleh karena itu sepanjang hari ini, kami percaya dalam nama Yesus. Kau buat kami berhasil, berkemenangan, kami diberkati berkelimpahan, kami sehat, dan kuasa darah Yesus melindungi kami semuanya. Dan tidak ada baik virus corona atau apapun yang bisa menyentuh kami. Kami sehat dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.